Bab 631, Meraih Keberuntungan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kemunculan tangan tak berbentuk berjari 6 itu begitu tiba-tiba sehingga Fang Yuan hanya sempat mengangkat kepalanya. Cahaya biru muda menyinari wajahnya saat pandangannya dipenuhi oleh tangan biru muda raksasa itu. Tangan tak berbentuk itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti, meraih ke arah Fang Yuan, menutupi seluruh tubuhnya. Adik junior, Tai Bai Yun Seng berteriak ketakutan. Namun, pada saat berikutnya, tangan tak berbentuk berjari 6 itu mengendur dan terbuka lebar. Sosok Fang Yuan muncul 500 langkah jauhnya. Tangan tak berbentuk berjari 6 itu tidak meraih apapun. Gu serangga kilat. Gu ini adalah gu gerakan jalur ruang peringkat 5 yang langka. Fang Yuan harus berusaha keras untuk membelinya di surga harta karun kuning. Huf, Tai Bai Yun Seng menghembuskan napas keruh. Sebuah batu raksasa terangkat dari hatinya. Tai Bai Yun Seng tahu Fang Yuan tidak dapat bereaksi dengan benar karena dia baru saja keluar. Sebenarnya, tidak sulit bagi master terbang untuk menghindari tangan tak berbentuk ini. Hampir saja, tubuh Fang Yuan mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang tangan tak berbentuk daripada yang lain. Dengan demikian, dia tahu tingkat ancaman mereka dengan jelas. Tangan tak berbentuk adalah jurus pamungkas Tifing Heaven Demon Venerable. Jurus ini dapat berkisar dari 1 jari hingga 9 jari, masing-masing mampu merebut cacing Gu peringkat 1 hingga peringkat 9. Mereka bahkan dapat merebut Gu vital tanpa masalah. Jika tangan tak berbentuk berjari 6 itu berhasil meraihku, aku pasti akan kehilangan Spring Autumn Cicada atau Fixed Immortal Travel. Nasibku terlalu buruk, itu benar-benar memicu malapetaka seperti itu. Fang Yuan terbang dengan cepat, menghindari kejaran tangan tak berbentuk itu sambil mengamati sekelilingnya. Domain terpencil warisan sejati telah jatuh ke dalam kekacauan total. Meteor warisan sejati dan tangan tak berbentuk memenuhi pandangan seseorang. Master Gu terbang berkeliling dengan tidak teratur, beberapa menghindari tangan tak berbentuk, beberapa berteriak dalam kesedihan setelah cacing Gu mereka direbut, sementara beberapa menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang tangan tak berbentuk. Sepertinya mereka sudah mengetahuinya. Begitu tangan tak berbentuk menangkap cacing Gu, ia akan mengepalkan tinjunya. Inilah saatnya ia dapat diserang. Saat ia dalam bentuk telapak tangan terbuka, ia hampir sepenuhnya kebal terhadap semua serangan dan hanya dapat dihindari. Fang Yuan mengingat informasi yang relevan tentang tangan tak berbentuk. Dia sangat mengenal tangan tak berbentuk itu. Di kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun telah berturut-turut memperoleh sebagian warisan dari Giant Sun Immortal Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable, juga memperoleh metode serupa untuk menangkap cacing Gu. Dia telah menggunakan metode ini berkali-kali dalam pertempuran besar di 5 wilayah, yang mengakibatkan banyak musuh kuat kalah telak dan membuat mereka melarikan diri. Karena itu, Fang Yuan telah banyak meneliti tentang ini. Fang Yuan terus menghindar, menggunakan Flashback Gu, Windflower Gu, Eagle Rise Gu, dan seterusnya sebelum dia mampu memisahkan diri dari jarak yang sangat jauh, membuat tangan tak berbentuk berjari 6 itu mengejarnya untuk mengubah targetnya. Dia segera mengirimkan sebagian kesadarannya untuk memeriksa lubang abadi miliknya. Ada sisa-sisa ki langit dan bumi di wilayah terpencil warisan sejati. Sejak Fang Yuan keluar, lubang abadi miliknya telah menyerap ki langit dan bumi ini dengan gila-gilaan, tumbuh dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, lubang abadi miliknya telah meluas hingga lebih dari 2000 km persegi dan masih terus berkembang. Pada saat yang sama, aliran waktu di dalam lubang abadi mulai menjadi lebih cepat daripada dunia luar. Dari rasio 1:1, meningkat menjadi 6 kali lebih cepat. Sialan, Fang Yuan tiba-tiba mengerutkan kening dan wajahnya memucat. Perubahan lubang abadi berjalan lancar, tetapi masalahnya muncul di lubang pertama, lebih tepatnya, masalahnya adalah jangkrik musim semi musim gugur. Jangkrik musim semi musim gugur pulih dengan cepat dan lubang pertama sudah menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan tekanan besar darinya. Oh tidak, ketika lubang abadi lahir, tidak hanya ruang yang membesar, aliran waktu juga berubah. Perubahan aliran waktu adalah alasan utama lubang abadi dapat berubah menjadi dunia kecil dan menarik anak sungai waktu. Jangkrik musim semi musim gugur memakan air sungai waktu, dan sekarang karena begitu dekat dengan sumbernya, ia dapat minum banyak dan mempercepat kecepatan pemulihannya. Fang Yuan dapat langsung memahami apa yang sedang terjadi. Sejak aktivasi terakhir jangkrik musim semi musim gugur yang untungnya berhasil, ia perlahan pulih.
Sudah lama sejak Fang Yuan tiba di dataran utara, Spring Autumn Cicada berangsur-angsur pulih yang menyebabkan tekanan pada bukaan pertama meningkat dari hari ke hari. Bukaan pertama sudah berada pada tahap puncak peringkat 5 dan seharusnya dapat bertahan selama beberapa waktu menurut perkiraan Fang Yuan. Namun, kejadian tak terduga ini telah menggeser batas waktu ke tanggal yang lebih awal. Sejak kelahiran kembali, Spring Autumn Cicada telah menjadi bahaya tersembunyi bagi Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan telah maju ke Gu Immortal, bahaya tersembunyi ini telah berkembang menjadi bahaya serius yang langsung mendorong dirinya ke pandangan Fang Yuan. Sialan, Fang Yuan menggertakkan giginya. Dia tiba-tiba turun, sebuah tangan tak berbentuk melewati rambutnya, meraih udara. Untuk saat ini, Fang Yuan tidak punya cara untuk menghadapi situasi ini. Aperture abadi harus berhasil dibuat, jika tidak semua usahanya akan sia-sia. Tanpa kekuatan Gu Immortal, mustahil baginya untuk terus berjuang. Namun, Spring Autumn Cicada juga tidak bisa diabaikan. Krek, sebuah suara besar bergema di domain terpencil warisan sejati seperti beberapa hal penting telah hancur, menyebabkan jantung semua orang berdebar-debar. Semua orang berhenti dan buru-buru melihat ke atas. Seperti kulit telur yang pecah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain terpencil warisan sejati. Retakan itu dengan cepat membesar dan membiarkan cahaya dunia luar mengalir masuk. Pada saat yang sama, banyak tangan tak berbentuk juga masuk melalui celah-celah itu, tangan tak berbentuk berjari 7 di antaranya. Para Master Gu berteriak kaget saat melihat begitu banyak tangan biru muda raksasa. Mengapa ada begitu banyak tangan raksasa? Ini buruk, lihat, tangan raksasa berjari 7 benar-benar masuk. Dengan tangan biru muda raksasa yang tak berujung terbang di wilayah terpencil warisan sejati, situasi semua orang menjadi lebih berbahaya. Ekspresi Hei Loulan muram dan bahkan Tai Bai Yun Seng merasakan sesak napas yang hebat. Master terbang bukanlah maha kuasa. Dengan begitu banyak tangan tak berbentuk, kesulitan untuk menghindarinya meningkat pesat. Selain itu, semakin lama mereka menghabiskan waktu, semakin besar kemungkinan bagi mereka untuk membuat kesalahan dalam kondisi yang begitu tegang. Ini menjadi lebih buruk. Tai Bai Yun Seng murung, apa yang ditakutkannya terjadi, dia membuat kesalahan di saat yang genting. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa diblokir oleh 6 tangan tak berbentuk. Pada saat krisis ini, Tai Bai Yun Seng menggertakkan giginya dan langsung menabrak tangan tak berbentuk berjari. 3. Tangan tak berbentuk itu mencengkeramnya, Tai Bai Yun Seng langsung lumpuh. Namun, periode waktu ini sangat singkat dan segera, tangan tak berbentuk berjari 3 itu terbang menjauh dengan kepalan tangan terkepal. Keluar dari bahaya, Tai Bai Yun Seng segera melesat keluar dengan kecepatan tertingginya dan lolos melalui celah ini. Punggung Tai Bai Yun Seng basah oleh keringat dingin dari situasi yang mendebarkan ini. Bahkan Tai Bai Yun Seng berada dalam kesulitan seperti itu, apalagi yang lain. Semua Master Gu menghadapi malapetaka, yang terburuk, bahkan tidak ada satupun cacing Gu mereka yang tersisa. Tanpa cacing Gu, kekuatan tempur Master Gu jatuh ke dasar. Dan bahkan jika mereka memiliki banyak esensi purba, itu tidak akan berguna. Selamatkan aku. Seorang Master Gu melihat dengan ketakutan sebuah warisan sejati yang terbang tepat ke arahnya. Semua cacing Gu-nya telah direbut oleh tangan tak berbentuk itu. Pada saat hidup dan mati ini, dia berteriak minta tolong sambil mengayunkan lengannya dengan gila untuk mempercepat penerbangannya, tetapi kecepatan gerakannya tidak lebih cepat dari siput dibandingkan dengan warisan sejati itu. Para Master Gu di sekitarnya mendengar permohonannya untuk meminta bantuan, tetapi saat ini mereka tidak memiliki cara untuk membantu seberapapun mereka menginginkannya. Tidak ada kejadian yang tidak terduga, Master Gu yang malang itu langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh warisan sejati itu. Warisan sejati berwarna biru ini tidak berhenti setelah menghancurkan Master Gu dan terus terbang menjauh. Dalam perjalanannya, tangan tak berbentuk terus menghalangi jalannya sementara dia terus menghindar. Gu yang baru lahir liar dalam warisan sejati juga merasakan ancaman mematikan dari tangan tak berbentuk kesengsaraan surgawi, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, kehendak cacing Gu tidak secerdas manusia. Warisan sejati berwarna biru menghindari beberapa tangan tak berbentuk sebelum akhirnya dicengkeram oleh tangan tak berbentuk berjari 5. Tangan tak berbentuk itu mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi tidak berhenti di tempat itu. Kecepatan gumpalan cahaya warisan sejati itu terlalu cepat, tangan tak berbentuk itu ditarik dalam kelembamannya, kecuali bahwa kecepatannya sangat berkurang.
Tangan tak berbentuk berjari 5 itu terbang menjauh dengan seekor cacing Gu. Tetapi bahkan lebih banyak tangan tak berbentuk menerkam dan menutupi gumpalan cahaya warisan sejati itu. Satu tangan tidak cukup, yang lain datang diikuti oleh yang berikutnya. Segera, 10 tangan tak berbentuk itu dengan erat mencengkeram gumpalan cahaya warisan sejati itu. Gumpalan cahaya warisan sejati itu terus melambat hingga berhenti. Tangan tak berbentuk itu tiba-tiba terpisah dan terbang ke segala arah dengan tangan terkepal. Tidak ada yang tersisa di tempat itu, warisan sejati berwarna biru itu telah dirampok bersih. Pada saat ini, Fang Yuan mencibir dan terbang menuju target yang menjadi incarannya, dan mulai menyerang dengan ganas. Sebuah tinju tak berbentuk patah oleh serangannya dan memperlihatkan Gu yang dipegangnya. Fang Yuan segera bereaksi dan meraihnya. Ini adalah Gu Fana tingkat 5 dan setelah dia menyempurnakannya, dia menyimpannya di sakunya. Gu serangga kilat, dia menghilang dari tempat itu dan tiba-tiba muncul 300 langkah jauhnya, tepat di samping tinju tak berbentuk lainnya. Bam bam bam, dia meninju dengan keras dan mematahkan tinju tak berbentuk itu dalam 3 pukulan, pergi setelah meraih Gu. Itu adalah Gu abadi. Hampir pada saat berikutnya, sebuah tangan tak berbentuk menerkamnya, dan tentu saja sia-sia. Fang Yuan bergerak seperti kilat, kadang-kadang terbang tinggi seperti burung pipit dan kadang-kadang menusuk ke depan. Seperti elang, dia menghindari tangan tak berbentuk itu sambil juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan, meraih banyak cacing Gu dari warisan sejati. Namun, tinju tak berbentuk itu sangat cepat dan kesempatan untuk menghancurkannya sangat cepat. Warisan sejati berwarna biru adalah kesempatan bagus yang didapat Fang Yuan, tetapi dia hanya punya cukup waktu untuk mematahkan 3 tinju tak berbentuk, memperoleh 2 Gu Fana dan 1 Gu abadi. Sementara Fang Yuan sibuk mematahkan tinju tak berbentuk itu, tinju tak berbentuk lainnya telah terbang jauh dan Fang Yuan tidak dapat mengejar mereka. Menekan, Fang Yuan memindahkan keinginannya ke dalam cacing Gu untuk menekan mereka sementara. Dia tidak punya waktu untuk memurnikan cacing Gu ini, apalagi mempelajari kegunaannya. Tiba-tiba, pandangan Fang Yuan ditutupi dengan cahaya biru. Mungkin karena Fang Yuan terlalu aktif dan menarik perhatian, 8 tangan tak berbentuk menyerangnya bersama-sama. Jantung Fang Yuan berdegup kencang dan ia segera menghindar. Ia bergerak dan berhenti beberapa kali, mengubah arahnya dengan cepat, pandangannya terus berubah dengan cepat. Satu saat ia berada di atas sementara saat berikutnya ia berada di bawah. Ia hampir membuat dirinya pusing. Ia menghabiskan tenaga yang sangat besar sebelum ia dapat menyingkirkan tangan tak berbentuk itu. Ia baru saja menstabilkan napasnya ketika tiba-tiba, terdengar suara angin. Sebuah tangan tak berbentuk terbang tepat ke arahnya. Fang Yuan baru saja akan menghindar, tetapi pupil matanya membesar dengan cepat saat berikutnya. Ini adalah tinju tak berbentuk. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengepakkan keenam sayapnya, langsung meninju ke arah tinju tak berbentuk itu. Ia memperoleh Gu tingkat 5 setelah mematahkan tinju tak berbentuk itu. Cacing Gu itu bergetar di tangannya dan berjuang keras, berusaha melarikan diri. Fang Yuan mengirimkan sebagian keinginannya ke dalam, tetapi tidak dapat menahannya. Ia segera mengerutkan kening ketika ia menyadari bahwa Gu ini bukanlah Gu liar, tetapi cacing Gu milik Gu Master. Karena cacing Gu memiliki keinginan orang lain, kesulitan dalam memurnikannya beberapa kali lebih besar daripada memurnikan Gu liar, dan bahkan untuk sementara waktu menekannya pun sulit. Lepaskan Guku, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Fang Yuan saat ini. Fang Yuan melihat ke sumber suara, dan langsung tersenyum. Dia melihat Hei Lou Lan terbang ke arahnya dengan tergesa-gesa dan marah, tatapannya tertuju pada Gu di tangan Fang Yuan bab 632, hidup berdampingan antara rasa sakit dan kegembiraan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Hei Lou Lan terus-menerus mengeluh dalam hatinya. Dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa beserta jurus pembunuh jarak jauh jalur kekuatan yang sangat kuat, hanya saja itu semua tidak cukup untuk menutupi kelemahannya dalam aspek gerakan. Lebih tepatnya, Hei Lou Lan mengembangkan kekuatan dan jalur gelap yang tidak mengesankan dalam hal kemampuan gerakan. Namun dalam situasi saat ini, hanya ahli terbang yang nyaris tidak dapat bertahan hidup. Kelemahan Hei Lou Lan dengan demikian terungkap sepenuhnya di bawah pengejaran tangan tak berbentuk. Tangan tak berbentuk itu dengan sembrono merampas cacing Gu di tubuh Hei Lou Lan. Dia telah menghancurkan banyak tangan tak berbentuk dan mengejar banyak lagi, tetapi pada saat yang sama, tangan tak berbentuk baru akan muncul untuk merampas lebih banyak cacing Gu-nya.
Saat ini, Hei Loulan terbang dengan ganas seperti beruang yang mengamuk, ekspresinya penuh dengan kedengkian dan kemarahan. Dia tahu Fang Yuan memiliki keuntungan besar dalam situasi ini, tetapi dia tidak bisa menyerah. Alasannya adalah cacing Gu yang ditangkap Fang Yuan, sayangnya, adalah Gu vital milik Hei Loulan. Gu vital itu terkait erat dengan kehidupan Master Gu. Begitu hancur, Master Gu akan langsung menderita luka parah. Dengan meraih Gu ini, sama saja dengan Fang Yuan mengendalikan kelemahan besar Hei Loulan. Menyebutkan Gu vital ini, ia juga telah melalui banyak kesulitan, direbut oleh tangan tak berbentuk berkali-kali sementara Hei Loulan merebutnya kembali. Jika dihitung-hitung, ini sudah ke-6 kalinya Gu vital ini direbut. Hanya saja kali ini, terjadi kecelakaan, ia mendarat di tangan Fang Yuan. Gu vitalnya bersama musuh, ini situasi yang sangat serius dan harus diambil kembali. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Ia tidak tahu Gu peringkat 5 di tangannya adalah Gu vital milik Hei Loulan, tetapi ia dapat mengetahui betapa pentingnya Gu ini dari perilaku Hei Loulan. Kau ingin mengambil kembali Gu ini? Teruslah bermimpi. Fang Yuan menggerakkan ke-6 sayap di punggungnya dan terbang tinggi, terbang jauh. Hei Loulan telah memburu Fang Yuan berulang kali sebelumnya, kebencian di antara mereka sudah sangat dalam. Namun, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membunuh Hei Loulan. Semakin banyak tangan tak berbentuk, Fang Yuan sudah merasa kesulitan untuk menghindarinya. Jika dia bertarung dalam situasi ini, dia pasti harus membayar harga yang sangat buruk bahkan jika dia berhasil. Terlebih lagi ketika Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, jika dia dipaksa ke sudut dan meledakkan dirinya sendiri, Fang Yuan harus menanggung akibat yang mengerikan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus mengejarku. Fang Yuan mendengus, dan dengan paksa menekan cacing Gu yang gelisah di tangannya. Segera, dia menepis Hei Loulan. Sambil menghindari tangan tak berbentuk di jalan, dia mengirimkan sebagian kesadarannya ke dalam lubang abadi miliknya. Lubang abadi itu terus tumbuh tanpa henti. Sejak Fang Yuan keluar dari lubang abadi Tai Bai Yun Seng, lubang abadi miliknya terus-menerus menyerap ki langit dan bumi. Sekarang, lubang itu sudah lebih dari 2.600 km persegi, langit berwarna jingga dan kuning sementara bumi terjal dengan pegunungan batu putih terjal yang berdiri tegak dan tinggi. Medan lubang abadi itu terkait dengan jalur, akumulasi, temperamen, dan pemahaman Master Gu. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan menjadi Dewa Gu jalur kekuatan dan dia hanya memahaminya secara kasar sekarang, hanya mengetahui situasi umumnya. Jika dia ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam, dia perlu meneliti di masa depan. Aliran waktu telah mencapai rasio 1:12. 1 hari di dunia luar sama dengan 12 hari di dalam lubang abadi. Laju pertumbuhannya perlahan melambat, Fang Yuan menilai. Sekarang, dia hampir menyerap semua ki langit dan bumi di wilayah terpencil warisan sejati. Dia sekarang menunggu lubang abadi menjadi stabil sepenuhnya yang merupakan hal terpenting. Begitu dia memiliki kekuatan tempur Gu immortal, semuanya akan berubah. Aku akan membiarkanmu memegang Guku untuk saat ini, aku akan mengambilnya kembali apapun yang terjadi. Hei Loulan hanya bisa meraung tak berdaya saat dia melihat Fang Yuan terbang semakin jauh. Dia terhalang oleh tangan tak berbentuk saat dia mengejar dan telah kehilangan banyak cacing Gu. Sudah sangat sulit baginya untuk menghindari tangan tak berbentuk, tidak heran dia akan menanggung akibatnya saat dia mengejar Fang Yuan dalam kondisi seperti itu. Hei Loulan menyerah tak berdaya. Jika dia masih terus mengejar, itu pasti akan membuat Fang Yuan curiga. Dan jika Fang Yuan menebak bahwa Gu adalah Gu vital milik Hei Loulan, situasinya akan menjadi lebih buruk. Aku hanya bisa mengandalkan koneksiku dengan Gu vitalku dan perlahan mendekatinya sambil menghindari tangan tak berbentuk itu, lalu aku akan menyergap pencuri terkutuk. Ini, Hei Loulan menggertakkan giginya hingga mengeluarkan suara berderak, sambil memikirkan segala macam rencana. Tangan tak berbentuk dapat menangkap cacing Gu tetapi tidak dapat memurnikannya. Begitu tangan tak berbentuk itu hancur, cacing Gu akan terlepas dan Master Gu akan dapat segera merasakan Gu dan menggunakan keinginannya untuk memanggil mereka kembali. Fang Yuan secara paksa menekan Gu vital milik Hei Loulan, tetapi tidak punya waktu atau tenaga untuk memurnikannya. Dengan demikian, Hei Loulan masih memiliki koneksi dengan cacing Gu, dan memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Waktu berlalu, tangan tak berbentuk itu telah sepenuhnya menguasai situasi di wilayah terpencil warisan sejati.
Tangan biru muda raksasa dapat terlihat di mana-mana seperti kawanan lebah yang melayang-layang. Baik itu Master Gu atau gumpalan cahaya warisan sejati, mereka hanya punya pilihan untuk melarikan diri. Spring Autumn Cicada, mulut Fang Yuan kering karena tekanan di dalam dirinya terus meningkat. Mengikuti pertumbuhan lubang abadi, Spring Autumn Cicada terus menyerap air sungai waktu, menyebabkan tekanan di lubang pertama terus meningkat. Sudah ada banyak retakan di dinding lubang pertama. Untuk mengurangi tekanan pada lubang pertama sebanyak mungkin, Fang Yuan telah mengosongkan semua esensi purba di lubang itu. Dia terbang dengan cepat, menggunakan puluhan gu gerakan yang memiliki permintaan besar terhadap esensi purba. Untungnya aku sudah merencanakan dan mempersiapkan jauh sebelum ini, dan membeli nengat pengemis dalam jumlah besar. Namun meskipun begitu, aku perlu memperhatikan esensi purbaku. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika esensi purbaku benar-benar habis. Nengat pengemis ini adalah cacing gu yang digunakan untuk menyimpan esensi purba. Mereka tampak seperti nengat, tetapi sayap mereka berlubang-lubang bundar. Lubang-lubang ini membuat nengat pengemis tampak compang camping, menyerupai pakaian pengemis. Namun, sebenarnya, semakin banyak lubang di sayap nengat pengemis, semakin baik. Semakin banyak lubang berarti nengat pengemis dapat menyimpan esensi purba tingkat yang lebih tinggi. Di dunia fana, nengat pengemis ini jumlahnya terbatas. Namun, Fang Yuan memiliki tanah terberkati Hu Immortal dan mampu membeli sekelompok nengat pengemis di surga kuning harta karun. Fang Yuan langsung membeli satu kelompok, meskipun nengat pengemis tingkat 5 dan 4 tidak banyak, tingkat 3 dan tingkat 2 jumlahnya sangat banyak. Fang Yuan memiliki hampir 1000 nengat pengemis dan telah membawa hampir semuanya bersamanya. Manusia fana tidak dapat membelinya dan juga akan merasa sulit untuk menanggung biaya pemeliharaan Gu. Namun, Fang Yuan memiliki aset Gu Immortal di tanah terberkati Hu Immortal, dan mudah baginya untuk memeliharanya. Tidak hanya nengat pengemis, dia juga memiliki banyak cadangan Gu Eagle Rise dan Gu lainnya. Fang Yuan akan menyimpan Gu Eagle Rise miliknya setelah menggunakannya selama waktu tertentu dan mengaktifkan Gu Eagle Rise lainnya. Ada 6 sayap di punggungnya dan sepertinya dia menggunakan 3 Gu Eagle Rise, tetapi sebenarnya, dia menggunakan lebih dari selusin Gu Eagle Rise secara bergantian. Ini karena Ki Langit dan Bumi. Menggunakan cacing Gu dalam situasi ini akan menghadapi serangan balik dari Ki Langit dan Bumi, Gu bahkan mungkin binasa jika digunakan terlalu lama. Apertur abadi Fang Yuan terus berkembang, sehingga ia menjadi pusat dari pengumpulan Ki Langit dan Bumi, menyebabkan kekuatan serangan balik padanya menjadi sangat tinggi. Jadi, dengan bergantian menggunakan Gu seperti Gu Eagle Rise, ia dapat memperpanjang durasinya hingga batas terbesar. Sekali lagi, berkat tanah yang diberkati Hu Immortal, dengan bantuan sumber daya Gu Immortal, ia dapat menjadi sangat boros. Serangan balik Ki Langit dan Bumi juga merupakan salah satu penghalang bagi seorang Gu Master untuk maju ke Gu Immortal. Ketika Tai Bai Yun Seng menghadapi kesengsaraan dalam kenaikannya, cacing Gu-nya musnah dalam jumlah besar. Jika bukan karena dukungan Fang Yuan, ia tidak akan memiliki cacing Gu lagi untuk digunakan setelah menghabiskan semuanya dalam menghadapi bola petir yang kacau di luar gedung 88 yang sejati. Jika seorang Gu Master cukup beruntung untuk maju ke Gu Immortal, semua Gu Fana mereka biasanya akan hancur. Maju ke Gu Immortal sangat berisiko dan ada harga tinggi yang harus dibayar. Dalam banyak kasus, Gu Immortal yang baru maju tidak akan memiliki apa-apa padanya. Hampir semua cacing Gu yang mereka kumpulkan sebelumnya akan habis sepenuhnya. Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Fang Yuan tiba-tiba berubah menjadi bentuk zombie surgawi saat terbang dan menghindar, ke-6 sayapnya membubung dan dia mengangkat ke-8 lengannya. Bam! Saat berikutnya, dia langsung beradu dengan tinju tak berbentuk. Fang Yuan tidak merasakan sakit apapun dan langsung menghancurkan tinju tak berbentuk itu, memperoleh sebuah Gu. Fang Yuan sangat gembira saat melihat Gu itu. Ini adalah Gu abadi liar ketiga yang dia peroleh setelah keluar dari lubang abadi Tai Bai Yun Seng. Dia tidak dapat memeriksanya dengan saksama, tetapi dia menyimpannya di sakunya setelah menekannya. Saat ini, dia memiliki bahaya internal jangkrik musim semi-musim gugur sementara di luar, ada bencana tangan tak berbentuk. Dia harus berkonsentrasi penuh pada penerbangan, serta memperhatikan esensi purba dan kondisi cacing Gu-nya. Tetapi dia tidak dapat menyangkal panennya yang melimpah. Fang Yuan sangat menyadari apa yang disebut koeksistensi antara rasa sakit dan kegembiraan.
Pencapaian master terbangnya sangat membantunya dalam situasi ini. Di mana Ma Hongyun? Fang Yuan menyimpan Gu abadi ketiga dan melihat sekelilingnya dengan keserakahan yang tak terpuaskan. Warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan selama ini sangat menarik baginya. Saat itu, Giant Sun Immortal Venerable, sebagian besar, mengandalkan ini untuk mendominasi tanah dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Sebelumnya, Fang Yuan tidak memiliki cara untuk melakukan apapun tentang warisan sejati jalur keberuntungan ini, tetapi sekarang dengan meminjam kekuatan tangan tak berbentuk, ia dapat merebut cacing Gu jalur keberuntungan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Namun, bahkan setelah mencari kemana-mana setiap kali dia punya kesempatan, dia tidak melihat bayangan warisan sejati jalur keberuntungan. Jelas, warisan sejati jalur keberuntungan juga bergerak. Warisan sejati tertinggi mungkin melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, tetapi itu hanya pengakuan terhadap surga yang menyaingi keberuntungan, dan itu masih dikendalikan oleh kemauan liar. Itu adalah naluri bagi cacing Gu liar untuk menghindari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Itu adalah pemandangan kekacauan di domain terpencil warisan sejati yang besar, ada tangan tak berbentuk di mana-mana, meteor warisan sejati, Master Gu yang melarikan diri atau serangan menyilaukan terhadap tangan tak berbentuk yang terkepal, semua ini menghalangi penglihatan Fang Yuan. Fang Yuan juga harus menghindari tangan tak berbentuk dan tidak bisa mencari dengan santai. Kedua belah pihak sedang bergerak, jadi sebenarnya normal bagi mereka untuk tidak saling bertabrakan. Krek, krek. Suara sesuatu yang retak, seperti retakan kulit telur, mulai menyebar. Retakan di domain terpencil warisan sejati membesar, awalnya hanya di satu sisi, tetapi sekarang retakannya telah menyebar secara bertahap untuk menutupi semua sisi. Semakin banyak tangan biru muda raksasa yang meremas melalui celah-celah itu. Waktu berlalu, kerugian bagi cacing Gu Fang Yuan juga menjadi lebih parah. Di satu sisi, karena serangan balik dari langit dan ki bumi, terutama cacing Gu gerakan, bahkan setelah digunakan secara bergantian, mereka telah mencapai batas dan banyak yang binasa. Di sisi lain, jumlah tangan tak berbentuk telah melampaui titik perubahan kualitatif. Terkadang, banyak tangan tak berbentuk akan muncul bersama-sama dan menghalangi semua jalur pelarian. Fang Yuan dengan demikian dicengkeram 2-3 kali. Tetapi setiap kali dia dicengkeram, dia akan dengan sengaja memilih tangan tak berbentuk dengan jari yang lebih sedikit, memprioritaskan keselamatannya dan membiarkan cacing Gu-nya diambil atas kemauannya sendiri. Bab 633, akhirnya menjadi dewa abadi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menghancurkan tinju tak berbentuk. Dia sibuk berlari menghindari kejaran tangan tak berbentuk itu. Kembalikan Guku. Secara kebetulan, Hei Loulan muncul di depan Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dan mengaktifkan Gu bunga angin. Bunga angin tembus pandang muncul di sampingnya dan dengan cepat mengubah arah, membawanya bersamanya. Wus! Dengan bantuan Gu bunga angin, kecepatan Fang Yuan tetap sama ketika dia mengubah arahnya, dan mampu menghindari Hei Loulan. Namun, Hei Loulan sangat senang, akhirnya aku beruntung sekali. Dia benar-benar berlari ke arah itu. Fang Yuan belum terbang jauh sebelum kecepatannya menurun drastis. Ini, ekspresinya berubah saat dia merasakan bahwa dia telah jatuh ke dalam pusaran gelap. Ini adalah jebakan yang dipasang Hei Loulan menggunakan Gu sekali pakai, yang khusus digunakan untuk menjebak musuh. Tangan tak berbentuk itu berjarak kurang dari 100 langkah. Fang Yuan mendengus dan tanpa kehilangan ketenangannya, menggunakan Gu flashback, ia menghilang dari tempat itu dan muncul 500 langkah jauhnya pada saat berikutnya. Setelah keluar dari kesulitannya, Fang Yuan segera meningkatkan kecepatannya, tetapi tidak sampai beberapa napas kemudian, ia sekali lagi jatuh ke pusaran gelap. Ia kembali menggunakan Gu flashback untuk membebaskan dirinya. Namun setelah itu, ia jatuh ke pusaran gelap ketiga lagi. Domain terpencil warisan sejati awalnya adalah tempat yang dipenuhi kegelapan, karena pusaran gelap seperti itu sangat tersembunyi di sini. Tanpa seseorang yang menabraknya, mereka akan tetap diam dan tidak akan ada cara untuk merasakannya. Namun begitu seseorang menabraknya, mereka akan membentuk kekuatan yang tenggelam seperti seseorang yang telah melangkah ke rawa atau pasir hisap. Kau tidak bisa lari. Aku telah menempatkan banyak jebakan di seluruh 100 li di sekitar. Hei Loulan berteriak sambil terbang cepat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menderita akibat dari kurangnya penyelidikan. Ia berteriak dengan marah, kau mencari kematianmu sendiri, jangan salahkan aku.
Ia mengaktifkan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 dan dengan paksa membebaskan dirinya dari pusaran, menyerang langsung ke arah Hei Loulan. Hei Loulan merasakan hawa dingin sebelum berubah menjadi kegembiraan. Dia tidak takut Fang Yuan menyerangnya, tetapi takut Fang Yuan terus-menerus melarikan diri dan tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Kebencian baru dan lama saling tumpang tindih, kedua belah pihak tidak menginginkan apapun selain saling membunuh. Namun, mereka bahkan belum bertarung, ketika Hei Loulan tiba-tiba mengubah arahnya dan melarikan diri. Tak lama kemudian, ekspresi Fang Yuan juga berubah dan mundur ke belakang dengan sangat cepat. Terlalu mengerikan, sekelompok besar tangan tak berbentuk meluncur turun dari atas, jumlah mereka setidaknya 5 hingga 600. Cahaya biru muda mewarnai ruang di sekitarnya menjadi pemandangan biru. Kelompok tangan tak berbentuk itu terbagi menjadi dua, mengejar Fang Yuan dan Hei Loulan. Fang Yuan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berani terbang di antara tangan tak berbentuk itu. Ada terlalu banyak tangan tak berbentuk, bahkan gerakan ringan pun dapat dengan mudah menutup semua jalannya. Fang Yuan hanya bisa terbang maju dengan cepat, dengan sekelompok besar tangan biru muda raksasa mengejarnya dengan ketat. Tidak, jangan datang ke sini. Ye Luisang berteriak panik. Dia bergerak dengan 3 Master Gu lainnya, dan berkoordinasi satu sama lain. Dia hampir tidak dapat memastikan keamanan Gu abadi jalur apinya, namun, sekarang dia tiba-tiba melihat Fang Yuan terbang ke arah mereka. Dan ketika dia melihat sekelompok tangan tak berbentuk di belakang Fang Yuan, jantung Ye Luisang hampir melompat kaget. Fang Yuan tidak hanya meningkatkan kecepatannya, dia juga dengan cepat bergerak, serangan jarak jauh menyegel rute pelarian terbaik kelompok Ye Luisang dan juga sangat memperlambat kecepatan mereka. Selanjutnya, Fang Yuan berbalik sedikit dan terbang melewati mereka, terus terbang dengan cepat. Kelompok Ye Luisang melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi itu sama sekali tidak cukup. Tidak, pemimpin suku Ye Lui yang malang ini menjerit menyedihkan saat ratusan tangan tak berbentuk memenuhi penglihatannya. Seperti embusan angin kencang yang mendatangkan malapetaka atau seperti belalang yang melewati ladang, tangan biru muda raksasa itu menjara kelompok Ye Luisang dan terus mengejar Fang Yuan. Kelompok Ye Luisang berdiri di tempat dengan ekspresi bingung. Ada terlalu banyak tangan tak berbentuk dan hanya dalam beberapa tarikan napas, semua cacing Gu mereka disita. Dalam sekejap, mereka menjadi benar-benar tidak punya uang. Meskipun mereka masih memiliki esensi purba yang tersisa di lubang mereka, tidak ada yang bisa digunakan. Bagaimana saya akan melapor kepada tetua suku tertinggi ketika saya kembali? Hati Ye Luisang dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Gu abadi jalur api miliknya dipinjamkan kepadanya oleh tetua suku tertinggi suku Ye Lui Lai, untuk membantunya meraih kemenangan dalam kontes istana kekaisaran ini. Nilai Gu abadi itu terbukti dengan sendirinya. Ye Luisang kalah dalam kontes itu, tetapi untuk mempertahankan Gu abadi itu, ia harus menanggung aib karena berpihak pada Hei Loulan yang juga merupakan pemimpin suku super sepertinya. Dan sekarang, karena Fang Yuan mengirimkan bencana kepadanya, Gu abadi jalur api yang telah ia lindungi dengan sepenuh hati dan jiwanya telah hilang. Fang Yuan terbang cepat sebelum melirik ke belakangnya, ia merasa lega ketika melihat tangan-tangan tak berbentuk itu telah berkurang jumlahnya. Ini adalah sumbangan dari kelompok Ye Luisang. Fang Yuan melihat harapan dalam menyingkirkan kelompok tangan tak berbentuk ini. Itu untuk menarik malapetaka ke arah yang lain. Dia memiliki pencapaian master terbang sementara yang lain tidak. Itu benar. Saat melarikan diri, Fang Yuan akhirnya menemukan jejak Ma Hongyun. Warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, sambil menghindar dan terbang menjauh dari banyak tangan tak berbentuk yang mengejarnya. Tentu saja, jika dibandingkan dengan kelompok yang mengejar Fang Yuan, itu tidak ada apa-apanya. Tanpa sedikit pun keraguan, Fang Yuan segera terbang menuju Ma Hongyun. Merasakan bahaya yang lebih besar, gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan secara naluriah mengubah arahnya. Namun, Fang Yuan mengejarnya tanpa henti dan dengan gerakan yang sangat cekatan, dia mampu secara bertahap mendekat. Biarkan kami pergi, aku mohon, tolong biarkan kami pergi. Permohonan Ma Hongyun datang dari dalam warisan sejati jalur keberuntungan. Jangan datang, jangan datang. Zhao Lianyun juga menggigil ketakutan. Hati Fang Yuan keras seperti besi dan dingin seperti baja, bagaimana dia bisa terpengaruh. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat saat ia membuat lengkungan indah di samping warisan sejati jalur keberuntungan.
Kelompok tangan tak berbentuk itu segera tertarik pada aura warisan sejati jalur keberuntungan dan berbondong-bondong ke sana. Kita sudah selesai. Wajah Ma dan Zhao sama-sama berubah saat mereka melihat ratusan tangan tak berbentuk menghalangi rute pelarian mereka, menyerang seperti badai. Hahaha, warisan sejati jalur keberuntungan yang tertinggi. Fang Yuan membuat lingkaran penuh, sebelum terbang kembali. Bukaan abadiku hampir selesai terbentuk, ini benar-benar luar biasa. Aku bisa menggunakannya untuk menyimpan Gu abadi jalur keberuntungan. Tatapan Fang Yuan membara melihat tangan tak berbentuk yang menyelimuti warisan sejati jalur keberuntungan. Wus wus wus. Segera, banyak tinju tak berbentuk mulai terbang menjauh. Fang Yuan segera mulai menggunakan semua metodenya untuk menangkap Gu. 1, 2, 5, 6, jumlahnya segera melewati 10. Fang Yuan tahu dia tidak akan bisa menangkap semua cacing Gu jalur keberuntungan, tetapi dia puas karena telah mendapatkan panen seperti itu. Tunggu sebentar, tinju tak berbentuk berjari 6. Fang Yuan tiba-tiba menemukan target utama. 6 jari menandakan tinju ini memegang Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 6. Mata Fang Yuan memerah dan napasnya memburu saat ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar tinju 6 jari itu. Ia berubah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6 dan langsung menerkam ke arah tinju itu. 8 lengannya meledak dengan bayangan tinju saat ia menghujani pukulan keras. Tinju tak berbentuk itu hancur dan seperti yang diharapkan, memperlihatkan Gu abadi jalur keberuntungan. Haha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia cepat-cepat meraihnya. Namun, tepat pada saat ini, sebuah tangan tak berbentuk berjari 6 terbang mendekat dan mencengkeram Fang Yuan. Waktunya tepat karena pertahanan Fang Yuan sedikit rileks karena kebahagiaan. Hasilnya adalah kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Fang Yuan merasa pikirannya kosong dan mengutuk, waktu tampaknya telah berlangsung sangat lama saat ini. Setelah 2 napas, tangan tak berbentuk berjari 6 itu terbang menjauh darinya dan Fang Yuan memulihkan kemampuan untuk bergerak. Fang Yuan segera membentangkan 6 sayapnya dan segera meninggalkan tempat itu. Dia buru-buru melirik ke belakangnya dan melihat 50 hingga 60 tangan tak berbentuk saling bertabrakan di tempat yang baru saja dia kunjungi sebelumnya. Jika dia memiliki sedikit keraguan, dahi Fang Yuan basah oleh keringat dingin. Dia kemudian memeriksa tubuhnya dan penemuan itu membuatnya menjadi muram. Gu yang disita bukanlah Gu abadi yang telah disita atau Spring Autumn Cicada, itu adalah Fixed Immortal Travel. Sialan, Fang Yuan mengutuk. Fixed Immortal Travel adalah metode utamanya untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah suci Hu Immortal. Dia harus mendapatkannya kembali. Fang Yuan untuk sementara menekan jalur keberuntungan Gu abadi dan menyimpannya di sakunya, lalu dia menatap tinju tak berbentuk berjari 6 itu dan mengejar. Ketika seseorang berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatunya tidak basah? Untungnya, lubang abadi miliknya selesai stabil selama pengejaran. Upaya berisiko Fang Yuan untuk maju ke Gu abadi berakhir dengan keberhasilan, saat ini dia telah menjadi Gu abadi jalur kekuatan sejati. Lubang abadi jalur kekuatannya sangat besar dengan luas sekitar 3.500 km persegi. Langit berwarna jingga kuning dan ada berbagai macam gunung yang tinggi, menjulang, dan lurus di tanah yang terbuat dari batu putih tanpa sehelai pun rumput di atasnya. Anak sungai tak kasat mata dari sungai waktu ditarik ke tanah terberkati lubang abadi, mendukung operasi normal dunia kecil ini. Dibandingkan dengan dunia luar, aliran waktu di sini adalah 1 hingga 16. Hal terpenting adalah ada 22 manik saripati abadi anggur hijau. Ini adalah tanah terberkati tingkat menengah, Fang Yuan mendesah. Ketika seorang Master Gu maju ke Gu abadi, lubang abadi mereka dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Tanah kecil yang diberkati memiliki ukuran maksimal 2000 km persegi, dapat menarik anak sungai kecil dari sungai waktu dan menciptakan lebih dari 10 butir esensi abadi, sementara menjadi tanah dengan sedikit sumber daya. Kelas menengah dapat memiliki ukuran 2000 km persegi hingga 4000 km persegi, menarik anak sungai yang sedikit lebih besar dari sungai waktu, menciptakan lebih dari 20 butir esensi abadi dan memiliki sumber daya yang melimpah. Tanah terberkati tingkat tinggi dapat memiliki ukuran 4000 km persegi hingga 6000 km persegi, menarik anak sungai besar dari sungai waktu dan menciptakan lebih dari 30 butir esensi abadi. Akan ada banyak langit dan bumi yang tersisa yang dapat saling berinteraksi dan memurnikan Gu fana menjadi Gu abadi selama ledakan inspirasi. Ketika Tai Bai Yun Seng maju ke Gu abadi,
ia memurnikan 2 gua abadi, tidak diragukan lagi, miliknya adalah tanah terberkati tingkat tinggi. Namun, jalur kekuatan bukaan abadi Fang Yuan adalah tanah terberkati tingkat menengah. Aku mungkin memiliki lebih banyak ki manusia dibandingkan dengan Tai Bai Yun Seng, tetapi ia menerima bantuan ki manusia Gu dan ki manusianya mampu melampaui milikku. Aku menerima perlindungan dari 88 True Yang Building dan kehendak Giant Sun, ini merupakan keuntungan sekaligus kerugian. Sejumlah besar ki langit dan bumi diisolasi di luar dan hanya sebagian kecil yang mampu meresap ke dalam domain terpencil warisan sejati yang diserap olehku. Pikiran melintas di benak Fang Yuan seperti percikan api. Bagaimanapun juga, keinginan Giant Sun dipaksa untuk membantu Fang Yuan melawan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi karena ketidakberdayaannya. Keinginan itu sama sekali tidak akan membiarkan ki langit dan bumi memasuki wilayah terpencil warisan sejati yang dapat memberi Fang Yuan lebih banyak potensi. Selain itu, ada juga faktor penting lainnya, Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada menyerap air dari anak sungai waktu yang sama saja dengan memutus nutrisi dan sangat melemahkan pencapaian jalur kekuatan Immortal Aperture. Dengan demikian, aliran waktu jalur kekuatan Immortal Aperture Fang Yuan memiliki rasio 1:16 yang lebih rendah dari standar normal bab 634 tirai angin asimilasi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan tidak merasa menyesal telah memperoleh tanah terberkati kelas menengah. Ini adalah yang terbaik. Di dalam lubang pertama, tekanan Spring Autumn Cicada telah mencapai batasnya, dinding lubang pertama penuh dengan retakan. Jika dia terus melakukannya, dia mungkin akan menyebabkan lubang itu meledak. Jika itu adalah tanah terberkati kelas tinggi, itu dapat memurnikan gua abadi dan menciptakan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi di dalam tanah terberkati itu. Keadaan sulit Fang Yuan sangat berbahaya, dia memiliki ancaman internal dan eksternal. Jika lubang abadinya memiliki kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang menghancurkan di dalam, Fang Yuan pasti akan menjadi terlalu terganggu, akan beruntung jika dia hanya menderita kerugian besar, tetapi kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, menjadi gua abadi jalur kekuatan berarti aku memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam pertempuran sekarang. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, melemparkan semua cacing gunya, baik itu gu fana atau gu abadi, ke dalam lubang abadi jalur kekuatannya. Aperture abadi memiliki ruang yang sangat besar, yang dapat dengan mudah menampung gu abadi. Selanjutnya, Fang Yuan mengerahkan dan menggunakan sebutir esensi abadi anggur hijau. Segera setelah itu, esensi abadi anggur hijau menyebar dan memenuhi seluruh tanah yang diberkati, berubah menjadi esensi purba yang hampir tak terbatas. Fang Yuan menghela napas lega, mulai saat ini, ia tidak perlu lagi khawatir tentang pengeluaran esensi purba, ia dapat menggunakan gu fana tanpa hambatan apapun lagi. Ini adalah perbedaan terbesar antara fana dan abadi. Pada saat yang sama, setelah menjadi abadi, ki langit dan bumi semuanya dikonsumsi, sehingga tidak akan ada lagi ancaman serangan balik. Aura Fang Yuan melonjak, matanya bersinar dengan cemerlang. Tubuhnya sedikit bergetar, dan sepasang sayap elang tumbuh di punggungnya. Terbang dengan 8 sayap, kecepatan Fang Yuan menjadi lebih cepat lagi, mengejar perjalanan abadi tetap. Melihat bahwa ia akan mencapai targetnya, Tai Bai Yun Seng memanggil bantuan di belakangnya. Adik junior, bantu aku, tangan itu mengambil lanskap gua abadi milikku seperti sebelumnya. Fang Yuan berbalik dan melihat sebuah tinju tak berbentuk berjari 6 melayang ke arah kirinya. Tai Bai Yun Seng menyeret gumpalan cahaya warisan sejati tertinggi itu sambil mengejarnya dengan putus asa. Fang Yuan ragu sejenak, tinju tak berbentuk berjari 6 ini berada tepat di sampingnya, jika dia tidak membantu, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia segera mengaktifkan gu bunga angin, nyaris tidak berbalik. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan gu bunga angin di lubang abadinya tidak dapat menahannya, karena banyak kelopak bunga yang rontok. Fang Yuan menangkap tinju tak berbentuk berjari 6 itu dan menghantamnya, menghancurkannya, dan menyelamatkan landscape as before. Tai Bai Yun Seng sangat gembira saat melihat ini, bagus, adik junior, kalau bukan karena bantuanmu. Pupil mata Fang Yuan mengecil, berteriak cemas, kakak senior, menghindar. Terlambat, sebuah tangan tak berbentuk berjari 8 terbang mendekat dan mencengkeram Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng tidak bisa bergerak, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Selama waktu ini,
ratusan tangan tak berbentuk terbang mendekat dan melingkari Tai Bai Yun Seng. Pada saat yang sama, sejumlah besar tangan tak berbentuk terbang mendekat dari jauh. Sialan, bukan hanya Tai Bai Yun Seng yang tertangkap, dia juga membawa warisan sejati tertinggi bersamanya. Ini buruk, bangunan 88 yang sejati akan hancur. Aku harus segera mengambil kembali perjalanan abadi tetap. Fang Yuan tidak berani menyelamatkannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia meletakkan landscape as before Gu ke dalam lubang abadinya dan berbalik untuk pergi. Gu perjalanan abadi tetap adalah metode terbaik untuk melarikan diri, itu lebih penting daripada Gu abadi lainnya saat ini di hati Fang Yuan. Fang Yuan terbang cepat, hendak mencapai tinju tak berbentuk itu. Setelah aku mengambil perjalanan abadi tetap, aku akan pergi, siapa yang peduli dengan Tai Bai Yun Seng lagi. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, dia telah mengambil keputusan. Domain terpencil warisan sejati berada di bagian terdalam dari bangunan 88 yang sejati, dan sudah ada begitu banyak tangan tak berbentuk di sini, belum lagi dunia luar. Dia telah memperoleh cukup banyak manfaat, dan dia bahkan telah berhasil maju ke keabadian. Jika dia terus tinggal di sini, dia mungkin kehilangan nyawanya. Fang Yuan sudah berniat untuk mundur. Tetapi tepat ketika dia akan berhasil, Hei Loulan menghalangi jalannya. Jangan berpikir bahwa aku akan takut hanya karena kamu menjadi keabadian. Kembalikan cacing buku kepadaku sekarang dan aku akan segera menyerah. Hei Loulan berteriak, kamu sedang mencari kematian. Fang Yuan menatap dengan marah, ia ingin mencabik-cabik Hei Loulan menjadi beberapa bagian, tetapi logikanya memerintahkannya untuk mengubah arah dan berputar di sekitar Hei Loulan, melanjutkan pengejarannya. Hei Loulan mencibir, ia tidak dapat mengejar Fang Yuan, tetapi dalam hal metode jarak jauh, ia memiliki cara untuk menghalangi Fang Yuan dalam pengejarannya. Fang Yuan dihalangi oleh Hei Loulan berkali-kali, ia harus mengubah arahnya. Apakah ini sepadan? Kembalikan saja guku kepadaku dan kau akan dapat mencapai tinju tak berbentuk ini. Jangan lupa, setelah tinju tak berbentuk itu terbang untuk jarak tertentu, ia akan lenyap bersama cacingku. Hei Loulan mendesak, ia sangat cemas, Gu pentingnya ada di tangan Fang Yuan, tetapi dia harus mengendalikan diri dan menutupi kecemasannya. Fang Yuan berteriak marah, ekspresinya tetap seperti air. Tidak mungkin dia akan mengembalikan cacing Gu itu kepada Hei Loulan. Semakin Hei Loulan peduli dengan Gu ini, semakin penting Gu ini baginya. Hei Loulan adalah musuh besar, bahkan jika dia mengembalikan cacing Gu itu, jika dia tidak menepati janjinya dan terus menghalangi Fang Yuan, lalu apa? Fang Yuan hanya bisa memutar arah dan terus mengejar targetnya. Bam! Tepat pada saat ini, terdengar suara yang sangat keras. Domain terpencil warisan sejati hancur total, langsung meledak. Sinar matahari yang menusuk mata memenuhi penglihatan semua orang. Seketika, Fang Yuan dan yang lainnya terkejut, seluruh penglihatan mereka menjadi putih. Dalam situasi seperti itu, siapa yang berani menutup mata mereka sepenuhnya? Meskipun mata mereka dipenuhi air mata karena intensitasnya, mereka harus membuka celah. Saat cahaya putih memudar perlahan, dari penglihatan mereka yang kabur, semua orang bisa melihat bahwa mereka melayang di udara. Selamatkan kami, banyak Master Gu berteriak putus asa meminta bantuan. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak beruntung yang cacing Gu mereka diambil. Tanpa cacing Gu, penurunan cepat ini akan menyebabkan mereka mati saat menghantam tanah. Tidak ada yang mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Para Master Gu yang hampir tidak melayang di udara hanya bisa peduli pada diri mereka sendiri, sambil melihat sekeliling dengan kaget. Di langit, ada ribuan tangan tak berbentuk, saling berdekatan. Di tanah, asap mengepul dan ada puing-puing bangunan 88 yang sejati di mana-mana. Dinding dan bangunan yang rusak ini hancur, berubah kembali menjadi cacing Gu. Jumlah cacing Gu terlalu banyak, setiap ubin bisa terbelah menjadi sarang semut yang penuh dengan cacing Gu. Ya Tuhan, bangunan 88 yang sejati runtuh. Ya Tuhan panjang umur, mengapa ini terjadi? Semua orang bingung dan kaget, ketika tiba-tiba pelangi emas terang melesat di langit. Tinggalkan Gu abadi. Kehendak matahari raksasa yang tersisa telah menyimpan energi untuk saat ini, dia akhirnya bergerak. Pelangi emas melesat keluar seperti kilat, dalam sekejap mata, ia menghancurkan satu kepalan tangan tak berbentuk dan memperoleh Gu abadi di dalamnya. Alihkan bencana Gu. Kehendak Giant Sun memasuki Gu dan segera mengaktifkannya.
Alihkan bencana Gu menembakkan pilar cahaya dan bersinar kemana-mana. Tangan tak berbentuk yang tersapu oleh pilar cahaya menyusut ukurannya dan kecepatannya menurun. Tangan tak berbentuk yang terkena pilar cahaya itu hancur dengan cepat dan cacing Gu di dalamnya terlepas. Seketika, kehendak Giant Sun mendapatkan kembali beberapa Gu abadi. Iblis dunia lain, warisan sejati jalur keberuntungan. Kehendak Giant Sun melihat warisan sejati jalur keberuntungan yang terperangkap oleh tangan tak berbentuk, serta Ma dan Zhao yang berada di dalam gumpalan cahaya. Tanpa sedikit pun keraguan, dia terbang dengan niat membunuh. Perjalanan abadi tetapku, hati Fang Yuan tenggelam ke dasar. Dia kehilangan targetnya. Tinju tak berbentuk yang berisi perjalanan abadi tetap telah hilang, telah terbang bersama perjalanan abadi tetap ke tempat yang tidak diketahui. Fang Yuan telah benar-benar kehilangan perjalanan abadi tetap. Sialan, Fang Yuan mengendalikan sakit hatinya saat dia memaksa dirinya untuk tenang. Tanpa perjalanan abadi tetap, dia masih bisa menggunakan gerbang bintang untuk kembali ke tanah terberkati Hu Immortal, tetapi gerbang bintang ini perlu dipertahankan, jadi jika Fang Yuan ingin meninggalkan tempat ini, pertama-tama dia perlu menemukan lingkungan yang aman. Leluhur tua ada di sini, kamu tidak punya jalan keluar sekarang. Kembalikan cacing buku kepadaku dan aku masih bisa membantumu memohon belas kasihan. Hei Lou Lan terbang mendekat, berteriak. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Kata-kata Hei Lou Lan mengingatkannya, ancaman terbesarnya sekarang adalah tangan tak berbentuk, diikuti oleh kehendak Giant Sun. Meskipun kehendak Giant Sun saat ini rusak parah dan bahkan tidak sedikit pun dari keadaan aslinya, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dilawan Fang Yuan. Kehendak yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable terlalu agung dan agung. Meskipun telah mengalami pelemahan yang luar biasa, meskipun Fang Yuan sekarang adalah seorang Gu Immortal, dia masih belum sebanding dengannya. Yang terpenting, saat ini dia sedang menyambar Gu Immortal di mana-mana, begitu dia mengaktifkan Gu, kekuatan tempurnya akan melonjak. Cacing Gu biasa membutuhkan esensi purba atau esensi abadi untuk mengaktifkannya. Tidak peduli seberapa kuat kehendak Giant Sun, dia tetaplah sebuah kehendak dan perlu menggunakan esensi abadi aprikot kuning peringkat 9 yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Tatapan Fang Yuan seperti elang, dia melihat ke arah kehendak Giant Sun yang berada jauh. Dia baru saja melihat ketika sebuah tangan tak berbentuk terbang mendekat. Fang Yuan mengepakkan sayapnya, berhasil menghindar. Sialan, Hei Lou Lan mengutuk dengan kejam, dia juga telah menderita serangan 3 tangan tak berbentuk di sepanjang jalan. Warisan sejati domain terpencil hancur berantakan, jumlah tangan tak berbentuk di udara meningkat setidaknya 10 kali lipat. Tangan tak berbentuk ini menyerang, menyebabkan Fang Yuan dan Hei Lou Lan menghindarinya dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat menyisihkan energi untuk peduli dengan hal-hal lain. Bam bam bam, bila angin menari-nari di udara, memotong beberapa tangan tak berbentuk. Gu yang ditangkap sebelumnya dilepaskan, sementara kehendak Giant Sun bagaikan naga emas, menerkam mereka. Dia memiliki banyak esensi abadi Giant Sun, dia memiliki kemampuan untuk langsung memurnikan cacing Gu saat dia mendapatkannya, kekuatan tempurnya melonjak dan auranya seperti pelangi. Iblis dunia lain, warisan sejati jalur keberuntungan. Segera, kehendak Giant Sun menemukan Ma dan Zhao. Mereka dikelilingi oleh tangan tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya, gumpalan cahaya warisan sejati yang awalnya besar telah menyusut setidaknya sepertiga dari ukurannya. Kehendak Giant Sun melolong keras, saat beberapa Gu abadi dan ratusan Gu fana peringkat 5 digunakan bersama-sama sekaligus. Cahaya bencana pengalihan melesat lurus, 1000 bila angin menari dalam formasi, gagak api merah terang melebarkan sayapnya dan terbang sambil menjerit. Segala macam serangan mengelilingi warisan sejati jalur keberuntungan seperti kelopak bunga yang jatuh. Begitu tangan tak berbentuk terbang keluar, mereka akan langsung hancur, dan cacing Gu di dalamnya akan diambil oleh kehendak Giant Sun. Oh tidak, warisan sejati jalur keberuntungan ini awalnya milik Dewa Matahari Raksasa. Jika kehendak Matahari Raksasa mendapatkannya, itu akan benar-benar menjadi harimau yang mendapatkan sayap, atau naga banjir yang memasuki laut. Fang Yuan terbang cepat, melihat pemandangan ini, hatinya menjadi berat. Dia melihat sekeliling, tetapi menyadari bahwa untuk meninggalkan tempat ini, dia membutuhkan Gustar Gate. Tanah terberkati pengadilan kekaisaran berada di ambang kehancuran, pinggiran luar tanah terberkati sudah bertiup dengan angin asimilasi, membentuk tabir angin melingkar yang besar. Angin ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan jika aku seorang Dewa Gu,
Aku tidak dapat menahannya, aku tidak dapat memaksa keluar bab 635, keputusan penting. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah tanah yang diberkati nomor 1 di dataran utara. Tanah itu memiliki fondasi yang dalam dan kekayaan yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah Fang Yuan memasukinya, pertama-tama, ada kontes roh tanah, Frost Jade Peacock, dan kehendak Giant Sun. Selanjutnya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng mengalami kenaikan abadi dan menyerap ki langit dan bumi dari tanah yang diberkati. Lebih jauh lagi, ada badai salju 10 tahun sekali yang menghancurkan tanah yang diberkati, dan bahkan menyatu dengan kesengsaraan Tai Bai Yun Seng dan Fang Yuan untuk membentuk kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Frost Jade Peacock mampu menahannya begitu lama, itu benar-benar keajaiban. Kehancuran tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah kesimpulan yang sudah pasti. Sekarang setelah tabir angin terbentuk, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dikelilingi seperti bola, dan dinding bola itu sangat tebal, setidaknya ratusan meter. Bahkan jika tangan tak berbentuk itu terbang ke sana, mereka akan hancur berkeping-keping, berasimilasi menjadi angin dan menyebabkan kekuatan angin asimilasi bertambah. Bahkan dengan bus serangga kilat, Fang Yuan tidak dapat melewatinya. Namun, tabir angin ini juga membentuk penghalang isolasi dan mencegah kekuatan luar untuk campur tangan. Pada saat ini, ribuan meter di atas tanah, di langit. 3 dewagu menatap ke bawah pada angin asimilasi besar yang seperti mangkuk hijau tua raksasa yang terbalik di tanah dengan ekspresi muram. Permukaan tabir angin itu sangat tenang, tetapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan angin asimilasi. Kehancuran tanah terberkati pengadilan kekaisaran tidak dapat dihindari. Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Salah satu dewagu, seorang pria tua, melihat dengan tatapan marah saat alisnya terlipat rapat. 88 bangunan yang sejati, tanah terberkati pengadilan kekaisaran, mereka adalah pengaturan dari Dewa Matahari Raksasa yang mulia untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Sebagai keturunan dengan garis keturunan Huang Jin, mereka telah menganggap tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran sebagai wilayah mereka sejak lama. Namun sekarang, wilayah yang menyimpan harta karun besar telah hancur. Para dewagu jalur lurus dari suku-suku super dataran utara ini seperti gunung berapi yang tidak aktif yang menjadi aktif. Sangat jelas, ini adalah rencana besar. Penyelidikan kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa orang yang paling mencurigakan adalah Raja Serigala Chang San Yin. Kami memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa orang ini adalah seorang peniru. Chang San Yin yang asli telah lama meninggal. Kata dewagu muda lainnya dengan sungguh-sungguh. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, jelas, bukan hanya Chang San Yin. Tetapi selain dia, Tai Bai Yun Seng, Bian Siswan dan yang lainnya juga mencurigakan. Skema ini sangat dalam, melibatkan kekuatan benua tengah. Menurut apa yang telah kita pelajari, setidaknya ada 3 sekte kuno di benua tengah yang berkomplot melawan bangunan 88 yang sejati selama 100 tahun terakhir. Rencana rahasia dewagu benua tengah menghabiskan banyak upaya dan sumber daya mereka untuk menciptakan celah dan pengaturan. Pada akhirnya, Fang Yuan memanfaatkan pengaturan ini terlebih dahulu. Semua kerja keras mereka telah menguntungkan orang lain. Dewagu dataran utara tidak bisa dianggap enteng. Tanah terberkati pengadilan kekaisaran, bangunan 88 yang sejati, mereka adalah simbol spiritual dataran utara, mereka sangat penting. Saat sesuatu terjadi pada tanah terberkati pengadilan kekaisaran dan kejadian di dalamnya terungkap ke dunia luar, semua pasukan dataran utara memperhatikannya dengan saksama. Sayangnya, mereka semua ada di luar, dan situasi telah berkembang terlalu cepat, sudah terlambat saat mereka ingin menyelamatkan tanah terberkati Istana Kekaisaran. Pemimpin Gu Immortal itu mendesah dalam-dalam. Dia tampan dengan bibir merah dan gigi putih, tetapi untuk beberapa alasan, dia tampak seperti anak kecil, aura yang dipancarkannya sangat kuat, dia secara halus adalah pemimpin dari ketiganya. Yang terpenting sekarang bukanlah menyelidiki masalah ini, tetapi mempertimbangkan cara untuk menyelamatkan situasi ini. Bangunan 88 yang sejati adalah susunan dari Giant Sun Immortal Venerable, rumah Gu Immortal tingkat 8, bangunan itu mendalam dan misterius, kekuatan surgawinya bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Meskipun angin asimilasi kali ini sangat kencang, membentuk tabir angin, itu mungkin tidak dapat menghancurkan bangunan 88 yang sejati. Kita akan tinggal di sini dan mencari kesempatan untuk membantu,
sambil berhati-hati terhadap situasi yang tidak terduga. Kata-kata Gu Immortal anak itu membuat lelaki tua dan lelaki muda Gu Immortal menarik napas dalam-dalam. Tuan Tongzu, Anda benar sekali. Suku Chanyu kita memiliki jurus pembunuh abadi, pedang bersayap. Selama kita mengaktifkannya bersama-sama, kita akan mampu menghancurkan tabir angin asimilasi dengan kuat. Pemuda Gu Immortal berkata demikian, tidak mampu menyembunyikan harga dirinya. Angin asimilasi tidak bisa diremehkan, bahkan dengan pedang bersayap, kita hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Aku sudah membuat perhitungan, luka yang kita sebabkan pada tabir angin asimilasi ini akan pulih hanya dalam waktu 8 tarikan napas. Lelaki tua itu adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia bisa membuat kesimpulan dan prediksi. Pemimpin dari ketiganya, Chanyu Tongzu, mengangguk pelan. Saat ini, suku Hei, suku Yelui, suku Dongfang dan yang lainnya sedang mengepung tabir angin. Semua suku super jalur lurus ini telah mengirimkan dewa abadi mereka. Ada juga kekuatan jalur iblis nomor 1, Snowy Mountain, mereka mengirimkan 6 dewa abadi, mencoba memanfaatkan situasi. Jangan remehkan mereka, kita punya kartu truf, begitu juga mereka. Saat kita menggunakan bila bersayap, kita harus mencegah mereka memanfaatkan kita. Warisan sejati jalur keberuntungan tidak boleh jatuh ke tangan iblis dunia lain, semua ini milikku, milikku. Kehendak Giant Sun berteriak keras, suaranya bergema di seluruh medan perang. Dia berubah menjadi naga emas, mengambil bentuk sesuka hati. Terkadang, 17 hingga 18 naga kecil tercipta, sementara di saat berikutnya, mereka bergabung menjadi naga raksasa. Dia membawa esensi abadi Giant Sun, menggunakannya tanpa henti. Lebih dari 10 gu abadi tertanam di tubuh naga itu, ada 2 di tanduk. Naganya, 1 di masing-masing matanya, dan 6 hingga 7 di sisiknya. Api yang menyala-nyala, sinar cahaya bencana yang mengalihkan, energi es, segala macam serangan dilepaskan tanpa henti. Pada titik ini, kehendak Giant Sun akhirnya bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Kehendak Giant Sun telah menahan amarahnya terlalu lama, dia melepaskan semuanya saat ini. Pertama, dia harus menyingkirkan iblis dunia lain, dan karena pentingnya warisan sejati jalur keberuntungan, kehendak Giant Sun pertama-tama mengepung Ma dan Zhao. Sejumlah besar tangan tak berbentuk menutupi warisan sejati jalur keberuntungan dengan erat, kadang-kadang, tinju tak berbentuk yang menangkap cacing gu jalur keberuntungan terbang keluar. Kehendak Giant Sun seperti naga emas, mengelilingi warisan sejati jalur keberuntungan dan melingkarinya, menghancurkan semua tinju tak berbentuk yang keluar. Ada banyak tinju tak berbentuk, bahkan kehendak Giant Sun hanya dapat memilih beberapa dan menyerang mereka, mencoba membebaskan lebih banyak gu abadi untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Namun di dekat naga raksasa itu, ada juga sejumlah besar tangan tak berbentuk. Ketika kehendak Giant Sun merenggut cacing-cacing gu ini kembali, tangan tak berbentuk itu akan mencurinya lagi. Selama pertarungan ini, keduanya bertarung dengan sengit dan menguasai langit. Di bawah pertempuran ini, para Master Gu yang masih hidup bertarung dengan jumlah tangan tak berbentuk yang lebih sedikit. Meskipun kehendak Giant Sun menarik sebagian besar tangan tak berbentuk, para Master Gu tidak mengalami kesulitan. Dengan hancurnya domain terpencil warisan sejati, para Master Gu benar-benar terekspos dan di tempat terbuka, mereka diserang oleh lebih banyak tangan tak berbentuk. Tangan tak berbentuk itu hampir kebal terhadap semua serangan, mereka terbang di langit dan menembus bebatuan, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Hanya setelah mencuri cacing gu, mereka akan membentuk kepalan tangan dan rentan terhadap serangan. Namun, kecepatan kepalan tangan tak berbentuk itu sangat cepat, tidak semua Master Gu bisa mengejar mereka dan menghancurkan mereka dengan sukses. Fang Yuan, Hei Loulan, dan yang lainnya adalah minoritas, mereka adalah para jenius di antara para jenius. Leluhur tua, tolong bantu, jeritan melengking tiba-tiba terdengar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan melihat. Hanya untuk melihat bahwa seorang Master Gu dari suku super, yang memiliki garis keturunan murni, tidak punya pilihan lain setelah dikejar oleh tangan tak berbentuk dan terbang ke langit untuk mencari bantuan dari kehendak Giant Sun. Namun pada akhirnya, dialah yang pertama kali dibantai oleh kehendak Giant Sun setelah dia mengaktifkan Gu abadi untuk menyerang. Begitu kuatnya, Hei Loulan mengangkat kepalanya dan melihat, bahkan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besarnya, dia tidak berani mendekati kehendak Giant Sun. Kehendak Giant Sun telah sepenuhnya meletus,
serangannya ganas dan membawa kekuatan yang luar biasa. Seluruh pikirannya berada di jalur keberuntungan warisan sejati. Saat bersaing dengan tangan tak berbentuk, dia tidak punya energi untuk peduli dengan keturunan garis keturunan Giant Sun. Sangat menyakitkan, pada saat ini, Ye Luisang menghirup udara dingin, merangkak naik dari tanah. Cacing gu di seluruh tubuhnya telah dicuri, dia telah jatuh dari langit. Untungnya, tubuhnya pernah ditempa menggunakan cacing gu, sehingga dia hanya menderita patah tulang sambil tetap hidup. Melihat orang malang ini yang meninggal, dia tiba-tiba merasa sangat senang. Setidaknya, dibandingkan dengan orang malang ini, dia masih hidup. Menjadi hidup lebih penting daripada apapun. Fang Yuan bisa merasakan tekanan mental yang sangat besar. Sialan, dia menggertakkan giginya dengan kesal. Dia ingin pergi tetapi tidak punya cara untuk keluar dari kesulitan ini. Untungnya, keinginan Giant Sun tidak menargetkanku di awal, tetapi malah mengejar iblis dunia lain Zhao Lianyun, sambil juga ingin melindungi warisan sejati jalur keberuntungan. Fang Yuan sangat jelas dalam hatinya, begitu keinginan Giant Sun menyingkirkan masalah ini, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat itu, dia akan seperti seekor domba yang berdiri di dekat harimau, atau seekor kelinci di dekat ular piton. Keinginan Giant Sun sendiri tidak dapat mengaktifkan begitu banyak gu abadi. Meskipun aku menjadi gu abadi, jika kita bertarung langsung, aku tetap tidak akan menjadi tandingan keinginan Giant Sun. Itu kecuali aku memutus hubungannya dengan esensi abadi Giant Sun. Pikiran Fang Yuan sangat tajam. Namun sayangnya, ada terlalu banyak tangan tak berbentuk, dia harus berusaha keras dalam menghadapi mereka. Selain kehendak Giant Sun, dialah yang memiliki gu paling abadi. Aura mereka menarik serangan dari banyak tangan tak berbentuk. Pada saat yang sama, serangan terus-menerus Hei Loulan juga menjadi masalah. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat dari 10 fisik ekstrim. Anak sejati surga, dia dapat dianggap sebagai versi Bai Ningbing yang matang. Baik itu kemampuan bertarungnya atau fondasi dan akumulasinya, semuanya sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, bahkan Tai Bai Yun Seng bukanlah tandingannya, kekuatan peledakan dirinya dapat membunuh seorang abadi. Setelah dihalangi sekali lagi oleh Hei Loulan, tatapan Fang Yuan ke arahnya menjadi lebih tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, Fang Yuan berpikir dalam hati, Hei Loulan ini memiliki cacing gu yang sangat banyak. Banyak cacing gunya telah diambil, tetapi dia masih memiliki begitu banyak yang tersisa. Tentu saja ada alasan untuk ini. Satu-satunya tujuan Hei Loulan adalah memasuki gedung 88 yang sejati dan memperoleh jalur kekuatan gu abadi, sebelum mencoba kenaikan abadinya di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Karena itu, ia membuat persiapan yang cukup, terutama dengan bantuan ayahnya, ia mengumpulkan banyak cacing gu. Ia mempertimbangkan serangan balik dari Ki Langit dan Bumi selama kenaikan abadinya yang akan menyebabkan kematian cacing gu, sehingga ia menyiapkan banyak cacing gu, lebih dari yang dapat dibayangkan siapapun. Adik junior, selamatkan aku. Setelah menghindar beberapa saat, Fang Yuan mendengar teriakan minta tolong Tai Bai Yun Seng. Ternyata, Tai Bai Yun Seng terperangkap oleh tangan tak berbentuk itu, melayang di udara saat ia mati-matian membela diri. Akhirnya, semua cacing gunya diambil. Setelah kehilangan dukungan dari cacing gunya, bahkan sebagai seorang dewa gu, ia mulai jatuh ke tanah. Tai Bai Yun Seng adalah satu-satunya rekan aliansinya, ia belum bisa meninggalkannya. Fang Yuan segera berbalik dan mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Namun siapa yang tahu bahwa selama periode itu, teriakan cemas Tai Bai Yun Seng dapat terdengar, cepat, adik junior, ambil kembali manusia gu abadi milikku seperti sebelumnya. Jantung Fang Yuan berdegup kencang, melihat sebuah tinju tak berbentuk berjari 6 melayang keluar. Jika saat ini, Fang Yuan memilih untuk menyelamatkan Tai Bai Yun Seng, maka ia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mengambil kembali manusia gu abadi seperti sebelumnya. Kemungkinan besar, setelah ia menyelamatkan Tai Bai Yun Seng, manusia gu seperti sebelumnya akan diangkut pergi oleh tinju tak berbentuk. Untuk menyelamatkan Tai Bai Yun Seng, atau untuk mengambil kembali manusia gu abadi seperti sebelumnya. Pada saat ini, Fang Yuan harus membuat keputusan penting.